Wewenang negara, daerah, dan desa. Tugas penyelenggaraan pemerintahan secara umum dilaksanakan oleh negara, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki lingkup kewenangan yang saling melengkapi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Fungsi regulasi dilaksanakan melalui pembentukan norma hukum sesuai tingkatannya, yaitu undang-undang di tingkat pusat, peraturan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, serta peraturan desa di tingkat desa. Sementara itu, fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pembangunan, dijalankan pada seluruh urusan pemerintahan, baik yang menjadi kewenangan pusat, kewenangan daerah, maupun kewenangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan di negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, meliputi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Ketiga tingkatan pemerintahan tersebut memerlukan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alam, bahan, sarana dan prasarana, maupun sumber daya pendukung lainnya. Karena Indonesia menganut bentuk negara kesatuan, seluruh sumber daya pada hakikatnya dikelola secara sentralisasi sebagai wewenang pemerintah pusat. Namun, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, diterapkan prinsip desentralisasi dengan membentuk pemerintahan daerah serta mengakui dan menghormati desa sebagai pemerintahan berdasarkan asal-usul. Desa ditetapkan sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan NKRI, sehingga tetap terhormat dan terjamin keberadaannya di dalam kerangka negara kesatuan. Pentingnya sumber daya pemerintahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, berbagai sumber daya dibutuhkan untuk mendukung berjalannya fungsi pemerintahan. Mulai dari sumber daya manusia, alam, material, sarana prasarana, hingga sumber daya keuangan. Dari keseluruhan sumber daya tersebut, keuangan menempati posisi paling strategis, karena menjadi penopang keberadaan dan optimalisasi sumber daya lainnya. Oleh sebab itu, aspek fiskal dan moneter dipandang sebagai urusan pemerintahan yang bersifat sentralistik dan tidak diserahkan kepada daerah, terlebih lagi kepada desa. Pendapatan negara yang diperoleh melalui berbagai instrumen keuangan kemudian dialokasikan sesuai dengan tingkatan pemerintahan. Pemerintah pusat mengelolanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Serta pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APB Desa. Pola pengelolaan anggaran ini mencerminkan adanya pembagian kewenangan fiskal yang terintegrasi namun tetap menjamin dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Dalam praktiknya, transfer keuangan dari pusat ke daerah dilakukan melalui beberapa skema, antara lain dana perimbangan, yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DA), dan dana bagi hasil (DBH), serta dana otonomi khusus bagi daerah tertentu. Misalnya, dari APBN tahun berjalan, pemerintah pusat mengalokasikan DAU untuk membiayai belanja pegawai dan layanan dasar di pemerintah kabupaten kota. Sementara DA digunakan untuk membiayai pembangunan sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur sesuai prioritas nasional. Selanjutnya, sebagian dari alokasi APBD diarahkan ke desa melalui dana desa, yang menjadi komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APB Desa. Dana desa ini diprioritaskan untuk mendukung program pembangunan desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai contoh, dana desa dapat digunakan untuk pembangunan jalan desa, irigasi, posyandu, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Dengan demikian, mekanisme alokasi dari APBN ke APBD sampai APB desa mencerminkan kesinambungan fiskal dari pusat hingga desa demi mewujudkan pemerataan pembangunan dalam bingkai NKRI.